Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi, ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga, kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Siapkan diri kalian. Sebelum lanjut, kalian like, share, komen, dan juga subscribe. Saat sebuah mobil jeep tua merambat pelan melewati jalan tanah berlumpur, di dalamnya 5 orang kru dokumenter urban legendarman, Rika, Miko, Wulan, dan Dena tengah menuju lokasi syuting mereka yang paling berani. Sejauh ini, rumah panjang suku Dayak yang telah ditinggalkan sejak tahun 1974 ini. Tanya Wulan dengan nada ragu sambil melihat GPS yang mulai kehilangan sinyal. Tak ada jaringan, tak ada lampu, hanya pepohonan tinggi menjulang dan suara burang-burang aneh yang tak mereka kenali. Seorang pria tua, Pak Aman, yang mereka temui di desa terakhir sebelum masuk ke hutan, memberi mereka peringatan. Kalau kalian masuk ke sana, jangan sembarangan bicara. Jangan menyebut nama kalian sendiri. Dan kalau mendengar suara gamelan dari dalam rumah lawan arah, jangan ikut arahnya. Mereka tertawa waktu itu, mengira itu hanya dongeng kampung. Tapi kini, di depan mereka berdiri bangunan megah namun membusuk, rumah tinggi khas Dayak dari kayu ulin. Panjangnya puluhan meter, tiang-tiang besarnya mencuat seperti tulang-tulang mati. Tidak ada jalan masuk, yang jelas rumput liar telah menelan sebagian tangga kayu. Langkah pertama mereka menapaki tangga langsung terasa berbeda. Dinginnya merambat, bukan dari udara, tapi seperti dari dalam kayu itu sendiri. Begitu mereka masuk ke dalam rumah panjang, suasana berubah drastis. Kamera Dani langsung merekam sesuatu yang aneh. Butiran debu di udara bergerak melawan arah angin. Dinding rumah masih penuh ukiran kayu, menggambarkan sosak-sosak manusia bertaring, bermahkota tengkorak, dan memegang jantung yang berdarah. Ini bukan ukiran biasa, gumam Rika, menyentuh salah satu gambar. Ukiran itu terasa hangat, seolah-olah baru saja dipahat. Lantai rumah panjang mengeluarkan bunyi lirih saat mereka berjalan. Tak lama kemudian, Miko, sang kameramen, berkata dengan nada gugup, "Tadi ada yang lewat di belakang kamu, Man. Bayangan hitam, besar, kayak manusia, tapi gak punya leher." Arman menertawakan dan berkata, "Udah, jangan parno. Mang bayangan kamu sendiri." Namun tak seorang pun menyadari, kamera Miko merekam sesosok bayangan hitam yang berdiri di pojok ruangan, menghadap mereka. Saat Miko menoleh, sosok itu lenyap, tapi lensanya berkedip 3 kali, lalu mati. Ketika dinyalakan kembali, gambar yang terekam justru bukan ruangan tadi, melainkan sebuah meja panjang dengan makanan mentah. Dan seorang pria bertopeng kayu duduk di ujung meja, menatap lurus ke arah kamera. "Kamera ini baru direkam sekarang, kan?" tanya Dani. Mereka semua terdiam. Rika mulai merasa pusing. Wulan memegangi dadanya, berkata bahwa ia mendengar suara anak kecil tertawa. Padahal di sana hanya mereka berlima. Di ujung ruangan, sebuah tirai bulu burung enggang bergerak meski tidak ada angin. Arman perlahan membukanya. Di balik itu terdapat ruangan kecil, gelap, namun ada cahaya redup dari lilin yang menyala sendiri. Di tengah ruangan itu ada sebuah altar kayu dengan tulisan merah yang masih segar. Perjamuan belum selesai. Yang kelima harus datang agar jamuan dimulai kembali. Dan kini
Sejak mereka membaca tulisan merah di altar kayu, perjamuan belum selesai. Yang kelima harus datang agar jamuan dimulai kembali. Suasana menjadi tegang. Angin tak berhembus, tapi tubuh mereka menggigil, seolah ada sesuatu di udara yang tak kasat mata, namun mengawasi. Rika terus menatap altar itu. Darah yang tertulis masih basah. Ia menyentuhnya sedikit. Hangat, segar. Ini bukan cat, ini darah manusia, katanya dengan suara pelan. Dani mulai mencari tanda-tanda aktivitas manusia baru-baru. Ini bekas api, jejak kaki, atau barang tersisa. Tapi rumah panjang itu seperti membeku dalam waktu. Tak ada yang berubah sejak terakhir kali ditinggalkan, kecuali satu hal. Jurnal tua berlapis debu yang terselip di bawah patung kayu yang menghadap barat. Jurnal itu ditulis tangan menggunakan bahasa Dayak yang sudah tua. Untungnya, Arman yang pernah meneliti sejarah Dayak mengenali beberapa frasa. Mereka duduk mengelilinginya, membaca dengan suara pelan. Dukun kami, Jangayak, telah memanggil sang penunggu darah. Ia menerima ilmu dari arwah dalam mimpi. Sebagai gantinya, setiap 7 musim hujan, 1 jantung harus dipersembahkan dalam perjamuan. Miko menelan ludah. Jantung? Maksudnya jantung manusia? Arman mengangguk. Ya, ini ritual lama yang dihapus dari sejarah. Suku lahir itu, cabang Dayak, yang disebut di sini percaya bahwa umur dan kekuatan dapat dipertahankan lewat makan organ manusia, terutama jantung. Karena jantung dianggap tempat jiwa. Rika menambahkan, tapi ini lebih dari sekadar pesugihan atau ilmu kebal. Ini semacam ikatan dengan entitas gaib. Hal yang paling mengejutkan ditemukan di halaman terakhir jurnal. Jika 5 darah asing menjejak lantai rumah dan 1 dari mereka keturunan Jangaya, maka perjamuan akan dimulai kembali. 1 akan melihat, 1 akan mendengar, 1 akan bicara, 1 akan terbakar, dan 1 akan menjadi wadah. Kelima, orang saling berpandangan. Mereka mulai menyadari bahwa kehadiran mereka bukan kebetulan. Rumah itu seolah memanggil mereka, mengatur semuanya sejak awal. Wulan yang dari tadi diam, tiba-tiba berkata pelan, "Kalian gak dengar suara gamelan?" Semua terdiam. Perlahan, di kejauhan, terdengar suara alat musik tradisional. Gamelan khas Dayak, seperti dari dalam hutan lalu mendekat. Semakin lama, semakin keras. Bukan suara musik yang indah, tapi seperti panggilan perang atau tarian kematian. Miko langsung panik dan mengambil kameranya. Tapi saat merekam, layar menampilkan sesuatu yang tak mereka lihat langsung. 1 meja kayu panjang, 5 kursi kosong, dan di salah satunya terlihat Miko sendiri sedang duduk dalam kondisi terikat. Mulutnya menganga dan matanya hitam legam. Tiba-tiba, Wulan pingsan, tubuhnya menggigil, dan dari mulutnya keluar suara parau, bukan suara manusia, tapi gumaman dalam bahasa Dayak kuno. Rika memegangi kepalanya sambil menangis. Sementara Dani langsung ingin keluar, namun pintu utama rumah panjang tertutup sendiri dengan keras. Gamelan berhenti. Arman menatap mereka satu persatu. Lalu dengan suara datar, ia berkata, "Namaku Arman Jangaya. Aku keturunan terakhir dari dukun itu. Dan kalian telah datang tepat waktu." Rumah panjang itu sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Hanya para kru yang kini memburu dalam ketakutan. Pernyataan Arman menggema di kepala mereka. "Namaku Arman Jangaya. Aku keturunan terakhir dari dukun itu. Dan kalian telah datang tepat waktu." Semua mematung. Rika melangkah mundur. Air matanya. "Pak, kamu bercanda kan?"
Tapi Arman hanya tersenyum kecil. Kalian pikir, kenapa kita bisa sampai ke rumah ini dengan mudah? Kenapa jalannya tiba-tiba terbuka? Karena rumah ini sudah menunggu darah kalian. Wulan masih pingsan di lantai. Tubuhnya gemetar hebat, seperti terserang demam tinggi. Dari bibirnya keluar gumaman lirih. Mereka lapar. Mereka ingin makan. Tiba-tiba lampu kamera menyala sendiri, menyoroti lorong gelap di sisi timur rumah panjang. Dani menoleh ke arah cahaya dan melihat sesosok anak kecil tanpa wajah. Tubuhnya pucat, berdiri, diam. Tapi sebelum bisa berkata apapun, sosok itu melompat ke arah kamera. Semua layar gelap. Jerit Wulan terdengar memecah malam. Ia Pangendan berlari ke arah ruang tengah. Matanya terbelalak. Meja panjang yang tadinya kosong kini berubah total terisi oleh sajian aneh. Potongan jantung merah yang masih berdenyut, mangkuk darah segar, dan di ujung meja sebuah kepala manusia dengan mata terbuka dan lidah menjulur, seolah baru saja dipenggal. Astaga, ini nggak mungkin, teriak Rika sambil menutup mulutnya. Miko ingin kabur, tapi kakinya terpeleset oleh sesuatu yang licin. Saat ia melihat ke bawah, lantai kayu berubah menjadi penuh darah, seolah mereka berdiri di atas kenangan dari ruang penyembelihan. Kemudian terdengar dentuman gamelan dari arah belakang rumah. Kali ini bukan seperti musik, tapi seperti panggilan arwah. Arman berdiri tegak, matanya tak lagi seperti sebelumnya hitam sepenuhnya, tak berkelopak. Ia merentangkan tangannya ke arah api kecil di altar dan berkata dalam bahasa Dayak kuno, "Aje Pamaluang, 5 darah sudah datang. Wadah terbuka. Mari makan, mari hidup kembali." Tiba-tiba, Miko, tubuhnya kejang. Ia berteriak keras sambil memegangi perutnya. Ada yang masuk. Lalu ia muntah darah, dan dari mulutnya keluar gumpalan rambut basah, seperti sisa korban sebelumnya. Ia jatuh, tubuhnya menggeliat kerasukan. Wajah Miko berubah pucat. Ia tertawa dengan suara yang bukan miliknya. "Kalian datang untuk syuting, kalian akan tampil, tapi bukan di TV, di dalam daging kami." Wulan kembali berteriak, menunjuk ke langit-langit rumah. Semua menoleh. Puluhan tubuh tergantung di atas tiang rumah, menggantung dengan tali rotan dari leher mereka, namun semua tanpa kepala. Dan perlahan, satu persatu tubuh-tubuh itu bergerak pelan, seperti bangun dari tidur panjang. Dani lari ke arah pintu utama, mencoba membukanya, tapi pegangan pintu telah berubah menjadi tangan manusia yang mencengkeram kuat. Ia menjerit, tapi tak ada yang bisa membantu. Rika memeluk Wulan yang mulai berhalusinasi. Dari bibir Wulan, kata-kata terus keluar. Satu akan melihat, satu akan mendengar, satu akan bicara, satu akan terbakar. Dan seketika itu juga, api menyala dari meja perjamuan. Api biru yang menari di atas darah. Dan dari api itu muncul sosok pria bertopeng kayu merah dengan mata menyala dan tubuh ditutupi bulu babi hutan. Ia bukan manusia itulah, Jangayak. Ia menunjuk ke arah mereka, lalu bicara. "Waktunya makan malam." Arman tersenyum dan melangkah ke kursi paling ujung meja. Ia duduk dan memukul meja 3 kali. Tok, tok, tok. Perjamuan telah dimulai kembali. Berikut adalah pengembangan bab 4 yang lebih panjang dan detail dari cerita. Bab 4, ritual pemanggilan arwah tanpa kubur dari cerita. Perjamuan iblis di rumah tinggi Dayak. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan meja dari tangan Arman bergema seperti guntur di dalam rumah panjang yang sudah menjadi medan arwah. Api biru dari altar membesar, menulut kain tua yang tergantung di dinding. Namun anehnya, api itu tidak membakar kayu rumah, melainkan membuatnya berdenyut
Seolah rumah itu kini hidup. Napas tak terlihat seperti mengepul dari langit-langit. Rika menarik Wulan ke pojok ruangan. Wulan mulai meracau, matanya terbalik ke atas dan kulitnya berkeringat darah. Dari Bibernia, suara bukan miliknya keluar terdengar seperti suara anak kecil dan orang tua berganti-ganti dalam satu tubuh. Kami tidak dikuburkan, kami dibuang, kami dikorbankan. Tumble yang lupa namanya. Sekarang kami kembali. Arman berdiri tegak di dekat altar. Tubuhnya seperti mengembang. Di belakangnya, sosok bertopeng kayu merah Jangayak menempel di bayangannya, seperti entitas yang menyatu dengan darah keturunannya. Danny, yang sejak tadi gemetar di balik tiang, mencoba menyelinap keluar. Tapi seluruh lantai berubah jadi lempo pik. Semakin ia bergerak, semakin ia terhisap ke dalam. Tangannya meraih papan kayu, tapi dari lumpur itu muncul tenggen-tenggen busuk, menariknya ke bawah sambil berbisik, "Kamu yang mendengar, sekarang dengar suara kami selamanya." Danny berteriak, tapi suaranya lenyap. Ia ditelan oleh lantai rumah itu sendiri, tanpa meninggalkan jejak apapun. Sementara itu, Miko yang kerasukan duduk di kursi tengah perjamuan. Mulutnya terus mengunyah, meskipun tidak ada makanan. Ia seperti menikmati daging khayalan. Namun jika dilihat dengan kamera, apa yang ia makan tampak sangat nyata: jantung manusia, mata, lidah. Setiap kunyahan terdengar seperti suara tengkorak. Retak Rika, satu-satunya yang belum kerasukan atau diserap oleh rumah, mulai memahami maksud dari ramalan di jurnal. Satu akan melihat, satu akan mendengar, satu akan bicara, satu akan terbakar, dan satu menjadi wadah. Danny adalah yang mendengar, dan kini sudah dibungkam selamanya. Wulan adalah yang bicara, dirasuk oleh suara arwah. Miko menjadi yang melihat, mata kerasukan yang menembus dunia gaib. Almond ... jelas yang menjadi wadah. Maka dirinya lah yang akan terbakar. Di pojok ruangan, Rika menemukan benda aneh. Selembar kain tenun tua yang dililit tulang jari manusia. Kain itu ditutupi simbol-simbol Dayak dan bau dupa yang menyengat. Dalam jurnal tertulis bahwa kain ini adalah kunci penutup ritual, namun hanya bisa diaktifkan jika dikorbankan bersama jiwa hidup. Sementara itu, Wulan tiba-tiba berteriak histeris dan menunjuk ke langit-langit. "Mereka datang! Mereka datang!" Semua menoleh ke atas. Puluhan kepala manusia kini menggantung terbalik dari atap. Mata mereka terbuka, memandang ke bawah. Dari mata-mata itu, keluar darah perlahan menetes ke meja perjamuan. Arman merentangkan tangan dan mulai membacakan mantra pemanggilan terakhir. Roh tanpa kubur, daging tanpa nama, kembali ke jamuan. Tumbal diberikan, pembalasan dilaksanakan. API dari altar merambat ke arah Rika, perlahan membuat bayangannya seperti ditelan kobaran. Ia menggenggam kain tenun erat-erat, lalu berlari ke arah meja. Jangayak muncul sepenuhnya di hadapannya tinggi, bertanduk, mata menyala, wajahnya ditutupi topeng kayu, dan suara nafasnya terdengar seperti teriakan ribuan korban. Ia tangan untuk mencekik Rika, namun di detik terakhir, Wulan yang sedikit tersadar dari kerasukan mendorong Jangayak ke arah altar dan berteriak, "Lakukan sekarang, bakar aku." Rika menangis, tapi ia tahu hanya jiwa hidup yang rela dikorbankan bisa menghentikan ini semua. Ia membungkus kain tenun itu ke tubuh Wulan dan melemparkannya ke dalam kobaran api biru. Jeritan mengguncang seluruh rumah panjang. Suara gamelan hancur, disusul dengan lolongan puluhan arwah yang seperti dikurung selama puluhan tahun. Semuanya terbakar dalam satu waktu
Rumah panjang berguncang, dindingnya retak. Ukiran-ukiran berdarah mulai mengelupas. Sosok Jangayak terbakar bersama tubuh Arman yang berteriak seperti ratusan suara bersamaan sebelum akhirnya meledak menjadi abu. Dan tiba-tiba, sunyi, pagi hari, warga desa menemukan Rika sendiri, duduk memeluk lutut di depan tangga rumah panjang yang kini hangus terbakar. Ia tak bisa bicara, matanya kosong. Di tangannya hanya ada selembar kain tenun yang masih utuh. Ketika salah satu warga menyentuhnya, Rika menatap lurus, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Mereka belum kenyang. 2 hari setelah kebakaran, tim penyelamat dari desa sekitar akhirnya mencapai lokasi rumah panjang. Tapi yang mereka temukan bukan hanya sisa bangunan terbakar. Di tengah bara dan abu itu, rumah panjang masih berdiri. Tapi bukan rumah yang mereka kenal. Bentuknya sedikit berubah lebih tinggi, lebih gelap, dan tiangnya kini dipenuhi ukiran wajah-wajah meringis, seperti arwah yang membatu. Tak ada tanda-tanda kehidupan, kecuali seorang wanita muda yang duduk diam di depan tangga rumah. Rika, tubuhnya kurus, bajunya hangus sebagian, dan kulitnya penuh bekas luka bakar ringan. Namun, ia masih hidup. Tatapan matanya kosong, matanya merah, dan ia tidak berbicara. Bahkan ketika ditanya atau disentuh, tapi ia terus menggenggam sehelai kain tenun tua, berlumur darah kering. Benda yang seharusnya telah terbakar bersama api biru dalam ritual di pusat desa. Rika dibawa ke balai untuk mendapat pertolongan. Namun, para tetua Dayak menolak mendekat. Salah satu dari mereka, seorang nenek tua bernama Inai, gemetar saat melihat kain tenun itu. Itu bukan kain biasa, itu penutup roh. Tapi kain itu tidak terbakar. Artinya, pintu belum ditutup sepenuhnya. Warga mulai ketakutan. Beberapa penduduk melaporkan mimpi buruk semalaman. Mimpi tentang meja panjang, tubuh-tubuh menggantung, dan suara gamelan di tengah malam. Bahkan satu orang ditemukan berjalan dalam tidur dengan mulut penuh darah ayam. Malam hari, jam 1:03 Rika duduk sendiri di dalam pondok kecil yang disediakan warga. Tidak ada listrik, hanya lentera minyak. Ia masih diam, hanya menatap lantai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak selamat, ia bergerak. Ia berdiri, mengambil kain tenun, dan berjalan menuju hutan ke arah rumah panjang yang seharusnya sudah musnah. Beberapa warga yang berjaga melihatnya. Mereka mencoba menghentikannya, tapi langkah Rika tak bisa dihentikan. Setiap orang yang mendekat padanya langsung mimisan. Telinganya berdengung dan pingsan seketika, seolah Rika kini membawa kekuatan lain dalam dirinya. Ia sampai di depan rumah, tinggi. Tapi malam ini, rumah itu berubah, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tangga kayunya basah oleh darah. Pintu terbuka sendiri, mengundangnya masuk. Rika melangkah masuk. Aroma dupa, kemenyan, dan daging terbakar langsung menyambutnya. Meja perjamuan yang dulu terbakar kini kembali utuh. Tapi kali ini, semua kursi telah terisi. Miko duduk dengan kepala menyamping, mata kosong. Dani duduk diam dengan telinga berdarah. Wulan tersenyum tanpa henti, gigi-giginya hitam. Dan di ujung meja, Arman, tubuhnya utuh, namun matanya menyala merah seperti api. Kursi terakhir kosong dan itulah tempat Rika. Jangayak muncul di ujung ruangan, tak lagi dalam wujud samar. Kini, ia sepenuhnya hadir bertanduk. Tubuhnya membesar, dan matanya menyala seperti bara. Ia memanggil Rika untuk duduk di kursinya, tapi kali ini, Rika berbicara. Aku sudah melihat semuanya, mendengar semuanya, tapi aku bukan milik kalian. Ia mengangkat kain tenun tinggi-tinggi, lalu menyobeknya dalam jurnal kuno
tertulis bahwa kain penutup arwah tak boleh rusak. Jika dihancurkan, maka seluruh roh yang pernah terikat akan bebas, termasuk yang selama ini dikurung agar tidak lepas ke dunia manusia. Begitu sobekan pertama terjadi, rumah panjang berguncang, bayangan-bayangan keluar dari setiap sudut rumah, berwujud setengah manusia, setengah iblis, menjerit, menangis, tertawa, semuanya membanjiri dunia. Api biru menyala dari lantai, tubuh Arman meledak menjadi serpihan roh yang terpisah-pisah. Jang Ngayak menjerit, mencoba melarikan diri, tapi beanggen-beanggen arwah malah menangkapnya dan menariknya ke dalam meja yang kini menjadi lubang besar seperti neraka. Rika menatap semua itu dalam diam. Api menyala di sekelilingnya, tapi tubuhnya tak terbakar. Sebaliknya, ia menghilang bersama cahaya terakhir yang meledak dari altar. Rumah panjang runtuh dan kali ini benar-benar hancur jadi abu. Beberapa minggu kemudian, berita tentang kejadian ini dibungkam. Dikatakan bahwa rumah panjang roboh karena hujan deras dan badai. Tapi masyarakat sekitar tahu itu bukan cuaca, itu kutukan. Seseorang pernah menemukan rekaman terakhir dari kamera Miko. Dalam video itu, tampak sosok Rika berdiri di tengah api, tersenyum dengan mata menyala merah. Dan sejak malam itu, di setiap malam Jumat Kliwon, dari arah hutan bekas rumah panjang, terdengar suara gamelan sayap dash sayap ... seperti undangan untuk perjamuan baru. Akhir perjamuan mungkin berhenti, tapi lapar tidak pernah mati.